Setelah beberapa waktu lalu, kita dibikin terkesima dengan cara Nikita Mirzani menghancurkan FPI. Hari-hari terakhir ini, kita juga dibuat terpesona dengan cara Bu Risma membakar jenggot Pemprov DKI. Tepatnya Anies Baswedan dan gerombolannya, termasuk para pemujanya. Bicara tentang Bu Risma bukanlah sesuatu yang sulit. Ada cukup banyak kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sosok Dr. Insinyur Tri Risma Harini, MT, Wali Kota Surabaya 2 periode, sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia yang baru saja dilantik Presiden Jokowi. Bu Risma itu tegas, tekun, rajin, bertanggung jawab, rendah hati, apa adanya, tidak munafik, peduli pada anak buah dan warga, pintar dan cakap bekerja. Dan masih ada banyak kata-kata positif lainnya yang bisa kita sematkan dalam diri Bu Risma yang tak ragu memegang sapu, sekop, cangkul, dan lain-lain saat belusukan mengurus Surabaya. Yang paling berkesan bagi saya adalah Bu Risma itu pemberani, sehubungan dengan kenekatannya menutup Gang Doli, jelas nyawa yang jadi taruhannya. Kita bisa tahu ini karena dalam kesehariannya memang inilah yang dilakukan Bu Risma saat membangun Surabaya. Hanya untuk informasi saja ya, Bu Risma adalah kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika pola kerja Bu Risma memang taktis dan cekatan langsung mengeksekusi di lapangan. Bu Risma tak pintar muter-muter main kata dengan fakta cara kerja yang seperti ini saat menjabat sebagai wali kota Surabaya. Kita seharusnya juga tak perlu heran jika pola yang sama akan selalu Bu Risma bawa dimanapun dia berada, termasuk ketika mengemban tugas sebagai Menteri Sosial RI saat ini. Apalagi Bu Risma adalah kader PDIP, sekalipun kasus korupsi yang dilakukan Mensos sebelumnya membawa nama pribadi, bukan partai. Keberadaan Juliari Batubara sebagai politikus PDIP jelas mencoreng nama baik PDIP itu sendiri. Makanya kita tak perlu heran jika Bu Risma akan giat bekerja 2 kali lipat lebih gigih dari biasanya demi menunaikan tugasnya sebagai Mensos RI, sekaligus mengembalikan nama baik PDIP yang sudah tercoreng gara-gara kelakuan tak terpuji Mensos sebelumnya yang juga sama-sama berasal dari PDIP. Bagian menariknya adalah saat Bu Risma langsung menggebrak dengan kinerja bagusnya, orang-orang yang tak becus kerja juga langsung kebakaran jenggot bereaksi. Mulai dari nyinyir sampai memfitnah Bu Risma, tega mereka lakukan demi menutupi rasa malu mereka yang panik sendiri melihat Bu Risma giat bekerja terjun langsung di lapangan sebagai Mensos RI yang peduli pada wong cilik. Padahal Bu Risma juga tak punya niat lain selain kerja. Sama seperti Nikita Mirzani yang awalnya juga cuma ikut berkomentar doang menanggapi kepulangan Rizik Syihab yang dianggapnya merugikan banyak orang. Dari momen inilah perempuan-perempuan Indonesia yang pemberani ini justru dipakai menjadi alat untuk membongkar ketidakbenaran yang terjadi di negeri ini. FPI ambyar masuk tong sampah, Pemprov DKI pun kebakaran jenggot, tak mampu menutupi rasa malunya. Setelah beberapa waktu lalu, ada banyak reaksi yang membuli Bu Risma yang dituduh bersandiwara sehubungan dengan belusukan yang dilakukan Bu Risma untuk menolong tunawisma. Hari ini giliran Gubernur DKI Anies Baswedan yang memakan umpan lambung Bu Risma. Anies tak cukup pintar untuk belajar dari pengalaman Rizik Syihab yang jadi hancur sendiri gara-gara reaksi overactingnya saat menanggapi Nikita Mirzani. Adapun Anies menulis seperti ini di Instagram miliknya mengenai kunjungannya ke RS Fatmawati yang telah membangun fasilitas khusus untuk penanganan COVID.
Anies menulis jika kunjungannya ke RS Fatmawati sudah izin terlebih dahulu pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk menghormati adab dan etika, pagi ini berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan mengunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI, tulis Anies Kamis 7 Januari 2021. Tak sulit bagi kita untuk menebak maksud Anies dengan tulisannya yang seperti ini. Sekalipun tak menyebutkan nama Bu Risma, terbaca ada rasa tak terima dari Anies selaku Gubernur DKI melihat Bu Risma belusukan mempermalukan Pemprov DKI. Karena itulah Anies merasa perlu melakukan pembalasan. Umpan yang dilempar Bu Risma dimakan langsung oleh Anies seperti Rizik langsung mencaplok umpan yang diberikan Nikita Mirzani. Anies tak sadar tingkahnya yang seperti ini justru mempermalukan dirinya sendiri. Simpel saja, bagaimana bisa orang yang dipecat jadi menteri malah mengomentari bahkan nyindir-nyindir menteri yang sedang bekerja keras menunaikan tugas dan tanggung jawab yang sedang diembannya. Ini namanya tak tahu diri. Dipecat jadi menteri itu membuktikan Anies memang tak tahu cara jadi menteri yang baik seperti apa. Orang tak tahu itu harusnya diam, bukannya malah ribut berisik seperti Anies saat ini. Biarkan Bu Risma bekerja, toh Anies sendiri juga harus bekerja. Itu pun kalau Anies memang bisa kerja. Jadi urusi urusan masing-masing. Tak perlu ngerecokin apalagi nyindir-nyindir orang lain. Dan jika kita bicara lebih spesifik tentang adab dan etika seperti yang ditulis oleh Anies, seharusnya Anies berkaca pada dirinya sendiri. Mau dibolak-balik intinya tetap sama. Bagaimana bisa orang yang tak paham adab dan etika malah ngajarin orang lain tentang adab dan etika? Jika Anies memang punya adab dan etika, Anies takkan dipecat jadi menteri oleh Presiden Jokowi. Untuk kita ketahui bersama, Anies ini dulunya adalah salah satu orang kesayangannya Jokowi. Ya, dulu Anies memang menempati posisi penting di tim Jokowi JK. Anies ditunjuk sebagai jubir tim sukses Jokowi JK. Dalam kapasitasnya sebagai tim sukses Jokowi JK, kala itu Anies terus menyerukan gerakan anti kampanye hitam dan selalu menjawab kampanye hitam dengan tindakan nyata. Karena itulah Anies sering terlihat menemui Jokowi belusukan. Anies jadi orang yang selalu menempel kemanapun Jokowi pergi. Anies selalu ada di setiap acara Jokowi, termasuk mendampingi Jokowi saat mengambil nomor urut capres. Anies bahkan diajak duduk bersebelahan oleh Jokowi di atas pesawat Fokker 100 yang disewa Jokowi saat kampanye capres di Yogyakarta. Kunjungan Jokowi dan Anies di kota Gudeg tersebut disambut oleh ribuan massa di sepanjang Jalan Malioboro sampai Keraton. Jokowi dan Anies juga membuka lawatannya ke Jogja dengan mengunjungi pasar Beringharjo yang terkenal dengan kerajinan batiknya. Rumah saya dulu hanya beberapa ratus meter dari sini letaknya, kata Anies saat itu. Jokowi dan Anies juga bersilaturahmi dengan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono X di kediamannya di Keraton. Jokowi ditemani Anies melakukan kunjungan ke kediaman Sri Sultan dengan naik andong bersama. Jokowi juga mengajak Anies membuka kunjungan tersebut dengan sholat berjamaah bersama. Semesra inilah hubungan Jokowi-Anies di masa lalu yang akhirnya mengantarkan Anies menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi JK periode 2014-2019 yang akhirnya berujung pemecatan. Jelas, ada yang tak beres dalam diri Anies jika kedekatan yang sedemikian mesra dengan Jokowi jadi berujung pemecatan. Sebagai penutup, saya bisa paham sepaham-pahamnya kenapa Jokowi memecat Anies. Sebab orang yang beradab dan beretika takkan pernah tega membunuh saudara sebangsanya sendiri dengan menyeret Tuhan, agama, ayat, dan mayat untuk memenangkan pertarungan. Bukankah begitu Pak Anies Baswedan?